Audio Jungle. Assalamualaikum Audio Jungle. Saya sedang bersama Ibu Yuni akan mendiskusikan kasus 7 tentang analisa studi kasus 7 janji Ani. Hari itu hujan deras dan listrik padam. Ani, gadis berusia 12 tahun, dan adiknya Ibrahim berumur 3 tahun, berada di rumah menunggu orang tuanya pulang. Letak rumah mereka persis berada di depan sebuah sungai yang sering airnya meluap. Ibunya Ani telah berpesan kepada Ani untuk tetap di rumah, menjaga adiknya dan tidak keluar rumah untuk apapun. Ani pun berjanji kepada ibunya. Pada saat itu Ani mendengar ada suara rintihan minta tolong dari luar. Ani pun mencoba membuka pintu dan melihat seorang anak kecil berusia kira-kira 2 tahun yang tersangkut ranting di pinggir arus sungai tersebut. Ani ingin sekali menolong anak kecil itu, dan ia khawatir anak tersebut akan terbawa deras arus sungai. Namun ia teringat pesan ibunya agar tidak berada di rumah menjaga adiknya. Apa yang kira-kira akan dilakukan Ani? Menolong anak kecil itu yang tersangkut di pinggir arus sungai, atau tetap berada di rumah menjaga adiknya? Mengapa? Nah, coba Bu Yun, bagaimana menurut Bu Yuni jika Bu Yuni menjadi Ani? Nah, dan apa keputusan yang akan diambilnya? Terima kasih. Mungkin Bu, kalau saya jadi Ani, mungkin jadi sebuah dilema ya Bu ya. Salah satunya pesan ibunya, saya tidak boleh keluar rumah dalam bentuk apapun atau ada suara apapun, ada apapun, karena harus menjaga adik. Dan saat itu mati lampu dan hujan. Tapi ketika tadi saya buka pintu, ternyata di depan tuh ada anak kecil yang sangat membutuhkan pertolongan, Bu. Sepertinya tidak tega kalau saya tidak menolong. Tapi satu pihak juga saya harus menjaga adik dan menjaga amanat orang tua. Mungkin saya harus mengambil keputusan yang mungkin tidak mudah. Salah satunya mungkin seandainya di rumah ada telepon ataupun telepon itu tidak mati, mungkin saya akan telepon tetangga meminta orang yang lebih tua untuk keluar dan menolong anak itu. Jika mungkin tidak ada, telepon juga ikut mati, mungkin saya akan sedikit melanggar ya Bu, melanggar aturan janji yang saya buat kepada ibu saya. Sambil saya mungkin menggendong adik saya akan keluar memanggil tetangga di sebelah rumah saya, meminta dan memberitahukan bahwa ada anak di depan yang perlu pertolongan. Itu mungkin yang pertama Bu. Jadi saya mungkin melanggar prinsip ya Bu ya di situ, prinsip keadilan dan kasih sayang saya itu, karena salah satu saya juga sayang adik saya. Kalau di satu pihak itu juga seorang anak kecil yang sama usianya dengan adik saya, berarti saya merasakan dia juga adik saya dan sangat saya perlu pertolongan. Lalu keputusan apa yang paling tepat yang akan Ibu ambil untuk mengatasi dilema tersebut? Ya itu tadi Bu, salah satunya saya itu akan melanggar janji saya kepada ibu saya tadi ya, itu akan keluar rumah meminta pertolongan kepada tetangga yang lebih tua, atau kalaupun saya tidak keluar tadi, misalnya alat komunikasi bisa digunakan, saya akan menggunakan alat komunikasi.
Kemudian yang ketiganya, saya sambil keluar itu membawa adik saya supaya tetap saya menjaga adik gitu. Kalau saya sendiri yang akan menolong, kemungkinan saya, karena badan saya juga sama kecilnya, tenaganya juga tidak sekuat orang tua, mungkin saya akan terbawa arus bersama anak itu, mungkin sangat berbahaya. Sehingga keputusannya yang saya ambil itu, saya akan mengetuk pintu rumah orang tua atau komunikasi masih berjalan lewat komunikasi untuk meminta pertolongan orang-orang yang lebih tua untuk menolong anak tersebut yang tersangkut sebelum anak itu terbawa arus sungai yang lebih deras lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Yuni. Demikianlah hasil diskusi saya dengan rekan kerja. Mudah-mudahan bermanfaat.